Selamat pagi saudaraku dalam Yesus Kristus. Kembali kita memuji Tuhan dan menyambut firman-Nya menjadi peneguhan dalam kehidupan kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 443 ayat yang pertama. Ku berbahagia. Ku berbahagia, damai penuh, sesudah Yesus pemilikku. Aku beroleh iman teguh, semua dosaku telah ditebus. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada taranya kuasanya, kemurahannya dan berkatnya. Pujilah Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih Allah Bapa di surga. Di pagi hari ini Tuhan memberi napas kehidupan bagi kami. Sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami, kiranya firman-Mu menguasai hidup kami, membekali kami, agar apapun yang kami rencanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan menjadi renungan bagi kita pada hari ini dari 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Dalam bahasa Batak Toba, habisuhon ni debatado tahe, nasimo jala nabuni, naung dipaojak debatahian, sian mula ni mulana bahen hasangapotta. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, jemaat Korintus terkenal dengan dua golongan kelompok yang besar, yaitu dari kelompok orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ada hal yang sangat mendasar di dalam kehidupan jemaat di Korintus, bahwa mereka hidup dalam budaya yang menyatu, yang tadinya berbeda menjadi berbaur. Ini yang disebut budaya Helenisme, di mana mereka hidup dalam suatu komunitas tetapi masih juga membawakan pola-pola kehidupan latar belakang mereka di masa lalu. Seperti orang-orang Yahudi, selalu mereka menghendaki tanda, menghendaki bukti tentang apa yang mereka dengar, termasuk itu mengenai pemberitaan Injil yang Paulus sampaikan, seperti mengenai salib. Mereka menginginkan adanya bukti atau tanda. Mereka juga menginginkan melihat mukjizat. Dan bagi mereka salib itu kebodohan. Sementara dari kelompok Yunani, mereka selalu mencari hikmat, mencari pengetahuan. Karena bagi mereka, kebenaran itu hanya bisa dicapai, diperoleh melalui ilmu pengetahuan. Sehingga banyak filsuf-filsuf yang selalu mengedepankan filsafat dan logika di dalam cara berpikir dan cara bertindak mereka. Sehingga bagi mereka salib tidak logis. Salib susah diterima akal pikiran manusia. Bahwa seseorang yang telah mati dapat menyelamatkan manusia. Bagi mereka itu sesuatu yang tidak mungkin, impossible itu. Ibu bapak saudara yang terkasih, tentu
apa yang hendak kita pelajari, memang di dunia ini kita butuh pengetahuan. Kita butuh ilmu, bahwa pikiran kita ini harus semakin dicerdaskan. Baik itu berupa pengajaran-pengajaran tentang hidup sehari-hari, baik itu pengajaran tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi, karena memang pengetahuan kita yakini merupakan segala sesuatu yang diketahui, yang diperoleh melalui persentuhan panca indera terhadap objek tertentu, atau mungkin yang dipelajari secara intelektual. Kita tidak pernah menyangkal itu. Itu penting, itu berguna dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana ilmu, pengetahuan itu dapat kita manfaatkan harus dengan hikmat, dan ini yang harus menyinari atau menggaraminya. Bahwa hikmat yaitu kemampuan rohani untuk dapat melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan kita dari sudut pandang Allah. Ini tentunya yang kita rindukan. Kita memiliki hikmat ini, hikmat Allah. Kita memahami segala sesuatu dari sudut pandang Allah, bukan semata-mata hanya dari sudut pandang manusia. Karena dengan demikian, hidup kita pun nanti akan memancarkan hidup yang selalu takut akan Tuhan. Dan kita tidak akan pernah menyangkal, bahkan meniadakan Dia, karena kita punya kemampuan, punya kecanggihan dan sebagainya. Ibu bapak saudara yang terkasih, hanya sekedar mengingatkan kita bagaimana kita bisa membedakan orang-orang yang hidup dalam hikmat Tuhan dan orang-orang yang hanya mengandalkan pengetahuan. Saya mulai dari yang mengandalkan pengetahuan. Orang-orang yang selalu mengandalkan pengetahuan, mereka memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terlalu cepat merespon sesuatu tanpa memikirkan secara matang. Inilah yang disebut reaktif. Jadi belum ada pemikiran yang matang, cepat merespon. Ini orang-orang yang selalu mengandalkan pengetahuan. Artinya dia mengedepankan selalu apa yang dia tahu. Yang kedua, dia resisten. Itu artinya apa? Hal-hal yang tidak masuk akalnya, yang tidak bisa diterima pikirannya, langsung dia tolak. Nah, seperti yang kita lihat di tengah-tengah kehidupan orang-orang di Korintus. Karena mereka selalu berpikir logis, selalu mendahulukan rasionalitas yang selalu dipengaruhi pola pikir Helenis yang saya katakan tadi. Dan menganggap bahwa di luar yang mereka pahami itu adalah sesuatu kebodohan. Nah, ciri yang ketiga, orang-orang yang selalu mengandalkan pengetahuan, dia eksklusif, tertutup, dan merasa hanya dirinya, kelompoknya atau komunitasnya yang benar, sehingga selalu menutup diri terhadap informasi dari luar. Tentu melalui firman Tuhan hari ini kita mau diajak, ketika kita telah mengenal hikmat Allah yang diberitakan itu, yang tadi dikatakan tersembunyi dan rahasia. Siapakah itu? Bagaimana itu terjadi? Ibu bapak saudaraku yang terkasih, tentunya lewat firman Tuhan kita mengimani rahasia hikmat Allah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita menyambut, menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Karena dalam Yesus Kristuslah hikmat Allah yang tersembunyi sejak dahulu kala itu dinyatakan atau diwujudkan. Untuk itu, bagaimana kehidupan kita dikuasai, diterangi oleh Kristus. Pikiran Kristus, kehendak Kristus menjadi menguasai kehidupan kita. Untuk itu, orang-orang yang telah hidup di dalam Kristus sebagai hikmat Allah, maka dia akan menunjukkan kualitas hidup, kualitas iman di dalam
seluruh perjalanan hidupnya sebagaimana yang Tuhan mau. Dan kita tentu, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, tidak mau menjadi manusia yang disebut manusia yang belum dikuasai Kristus. Kita juga tidak mau disebut orang Kristen bayi atau Kristen susu. Memang dia sudah memiliki Kristus, tapi dia tidak dipimpin Kristus. Logika, emosional, bahkan hal-hal duniawi yang masih memimpin hidupnya. Tapi kita mau menjadi Kristen dewasa. Kristen yang membiarkan Kristus berkuasa dan memimpin kehidupan kita, hidup dan seluruh perbuatan pekerjaan kita. Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih, maka hari ini ketika kita telah menerima hikmat Allah di dalam Kristus Yesus, mari kita mengandalkan hikmat Allah, bukan lagi mengandalkan pikiran kita, menerima kuasa Roh Kudus dan melakukan apa yang Tuhan mau. Salah satu tugas kita setelah menerima hikmat di dalam kehidupan kita, Allah yang berkuasa dalam hidup kita, mari beritakanlah hikmat Allah dalam Kristus kepada siapapun dan dimanapun. Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami, memenuhi bejana kehidupan kami. Hari ini Tuhan mampukan kami untuk bersaksi, memberitakan hikmat Allah di tengah kehidupan kami, di tengah kebersamaan kami, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memberi kami tuntunan agar perjalanan hidup kami tertuju dan hanya bermuara kepada Engkau. Sertai dan berkati seluruh jemaat-Mu di tengah keluarga, di dalam setiap kehidupan dan pekerjaan. Demikian Tuhan, setiap hal yang sedang kami hadapi, kami gumuli, kiranya Tuhan memampukan kami. Terlebih masa-masa persiapan kami untuk memasuki kenormalan yang baru. Tuhan kiranya menuntun kami. Biarlah hikmat yang daripada-Mu selalu kami pakai untuk menyikapi segala sesuatu perubahan yang sedang terjadi, agar kami beroleh sukacita dan keselamatan. Inilah doa kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas dan andalkan Tuhan dengan selalu hidup dalam tuntunannya. Biarlah kita selalu diberkati dan dijaga. Horas.